Kekayaan bukan datang tanpa harga. Kadang-kadang, harga yang harus dibayar bukan sekadar uang, tapi darah. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat, ada satu keluarga yang dulu hidup miskin. Hingga suatu hari, mereka menjadi kaya raya dalam semalam. Rumah mereka tiba-tiba megah. Sawah mereka tak pernah gagal panen, dan emas akan mengalir tanpa henti. Namun, kekayaan itu datang melalui sebuah rahasia kelam. Satu demi satu anggota keluarga itu mulai menghilang atau ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan. Warga desa hanya bisa berbisik, takut menyebut nama mereka. Kini hanya satu orang yang tersisa, Rina, anak terakhir dari keluarga Santoso, dan malam ini sesuatu datang untuk menjemputnya. Bisakah dia menyelamatkan dirinya sendiri? Atau dia hanya akan menjadi korban terakhir dari perjanjian yang tak bisa dibatalkan? Sebelum mulai kisah ini, tolong bantu subscribe-nya agar tak ketinggalan kisah-kisah misteri lainnya. Semoga yang menonton dan subscribe sehat dan sukses selalu. Amin. Malam itu desa Karangjati dibalut kegelapan pekat. Hujan turun tanpa henti, mengguyur atap-atap rumah tua, dan menyelimuti tanah dengan aroma basah yang menusuk hidung. Kilat menyambar, menerangi siluet pepohonan raksasa di pinggir hutan. Angin berdesir melewati celah-celah rumah kayu, menciptakan suara mencekam, seolah alam sedang berbisik tentang sesuatu yang mengerikan. Di tengah derasnya hujan, seorang pria berusia 50-an tahun melangkah tergesa-gesa. Bajunya telah basah kuyup, kakinya tenggelam di tanah becek. Tapi ia tak peduli. Langkahnya semakin cepat, seolah takut sesuatu akan menghalangi niatnya. Pria itu adalah Sumarno, seorang petani miskin yang sudah berada di ujung keputusasaan. Selama bertahun-tahun, ia hidup dalam kemiskinan. Ladangnya tak lagi subur, sawahnya mengering akibat musim yang tak menentu, dan utang yang menumpuk membuatnya dihantui rentenir setiap hari. Yang lebih membuatnya putus asa, istrinya Sarti kini terbaring lemah karena sakit yang tak kunjung sembuh. Ia tak punya cukup uang untuk membayar tabib atau membeli obat. Sumarno telah mencoba segalanya, bekerja keras, berdoa, bahkan meminta bantuan dari sesepuh desa. Namun, nasib buruk seakan enggan melepaskannya. Hingga akhirnya, ia mendengar tentang jalan lain untuk mendapatkan kekayaan, pesugihan. Sumarno tiba di sebuah gubuk reyot di pinggir hutan. Tempat itu hampir tersembunyi oleh rimbunnya pepohonan, dan jarang ada orang yang berani mendekatinya. Sebuah perbatasan antara dunia manusia dan dunia yang tak kasat mata. Dengan tangan gemetar, Sumarno mengetuk pintu kayu yang sudah lapuk. Beberapa detik kemudian, suara gesekan terdengar dari dalam. Lalu pintu terbuka perlahan. Seorang lelaki renta berdiri di ambang pintu. Tubuhnya kurus kering, matanya cekung dalam seperti tak memiliki kehidupan. Namun tatapannya menusuk hingga ke tulang. Ia adalah Ki Rekso, seorang dukun yang dikenal memiliki ilmu hitam. Kau akhirnya datang. Suara serak lelaki tua itu membuat bulu kuduk Sumarno berdiri. Sumarno menelan ludah. Ia sudah mendengar cerita tentang Ki Rekso, seorang pria yang konon pernah menghilang bertahun-tahun di dalam hutan dan kembali dengan ilmu yang tak bisa dijelaskan. Ia disebut-sebut sebagai penjembatan antara manusia dan makhluk dari alam lain. Aku butuh bantuanmu, kata Sumarno dengan suara parau. Ki Rekso tersenyum tipis, seolah sudah tahu apa yang diinginkan tamunya. Di dalam gubuk yang pengap itu, asap kemenyan bergulung di udara. Ruangan kecil itu hanya diterangi oleh cahaya lilin yang berkedip-kedip, menciptakan bayangan menari di dinding kayu. Di sudut ruangan, tergantung berbagai benda aneh, keris berkarat, tengkorak burung, dan raja-raja kuno yang tampak menyeramkan. Pesugihan ini bukan untuk mereka yang lemah hati, ujar Ki Rekso sambil duduk bersila di lantai. Kau akan mendapatkan kekayaan dalam waktu singkat. Emas, tanah, semua yang kau impikan. Tapi ada harga yang harus kau bayar. Sumarno menahan napas. Ia sudah menduga akan ada syarat mengerikan di balik semua ini. Kau harus memberikan tumbal, lanjut Ki Rekso. Setiap tahun, satu anggota keluargamu harus kau serahkan kepada mereka. Sumarno terdiam, jantungnya berdetak kencang. Ini adalah saat yang menentukan. Apakah ia akan mengambil jalan ini dan mengorbankan keluarganya, atau kembali ke kehidupan lamanya yang penuh penderitaan? Kesunyian yang mencekam memenuhi ruangan. Sumarno memejamkan mata,
mengingat wajah istrinya yang pucat dan anak-anaknya yang kelaparan. Jika ia tidak melakukan ini, mereka akan mati dalam kesengsaraan. Dengan tangan terkepal, ia akhirnya berkata, "Aku setuju." Ki Rekso tersenyum, lalu mulai menyiapkan ritualnya. Ia mengambil seekor ayam hitam, lalu menggorok lehernya. Darah segar menetes ke dalam sebuah mangkuk tanah liat, sementara mantra-mantra kuno mulai dilantunkan. Bau amis bercampur dengan aroma kemenyan semakin kuat. Angin tiba-tiba berputar di dalam ruangan. Cahaya lilin berkedip-kedip liar, hampir padam. Dari dalam bayangan, sesuatu mulai muncul. Sosok hitam dengan mata merah menyala, tinggi, dan tak berbentuk jelas. Perjanjian telah dibuat. Suara makhluk itu terdengar seperti bisikan dari berbagai arah. Tiba-tiba rasa panas menjalar di dada Sumarno. Ia menunduk, melihat lambang aneh yang kini terbakar di kulitnya. Itu adalah tanda perjanjian, pengingat bahwa ia telah menyerahkan dirinya pada kekuatan gelap. Keesokan harinya saat Sumarno bangun dari tidurnya, ia menemukan sesuatu yang tidak masuk akal. Di belakang rumahnya, ada sekarung emas yang muncul entah dari mana. Ia menggosok matanya, memastikan ini bukan mimpi. Dengan tangan gemetar, ia meraih segenggam emas itu. Merasakan dinginnya logam mulia itu di jemarinya. Tak hanya itu, keajaiban lain pun terjadi. Ladangnya yang tadinya kering, kini dipenuhi padi yang tumbuh subur. Hutangnya lunas dalam sekejap. Dalam hitungan bulan, ia menjadi pria terkaya di desa. Namun, Sumarno tidak menyadari satu hal. Di balik kekayaan yang kini ia miliki, bayangan kematian telah menunggu di setiap sudut rumahnya. Sumarno berpikir, ia telah memenangkan hidup. Kekayaan datang dengan mudah, dan ia menikmati segala sesuatu yang dulu hanya bisa diimpikan. Rumahnya kini megah, dengan halaman luas dan perabotan mahal. Ia tak lagi mencangkul di sawah, tak lagi merasa lapar. Namun, dia lupa satu hal. Hutang harus dibayar. Tepat setelah setahun perjanjian itu dibuat, langit desa Karangjati berubah gelap tanpa alasan. Udara menjadi lebih dingin, angin bertiup dengan suara yang terdengar seperti rintihan. Malam itu, anak sulung Sumarno, Bagas, yang berusia 17 tahun, pergi ke ladang untuk mengambil hasil panen. Ia tidak pernah kembali. Keesokan harinya, tubuh Bagas ditemukan di tengah sawah. Wajahnya membiru, matanya melebar seolah melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Sebelum menarik napas terakhirnya, tidak ada luka, tidak ada tanda-tanda kekerasan, tetapi lehernya menghitam, seperti habis dicekik oleh sesuatu yang tak kasat mata. Orang-orang desa bergidik ngeri. Mereka berbisik-bisik tentang kutukan, tentang sesuatu yang tidak wajar. Namun, mereka tidak berani menyalahkan apapun. Sumarno berdiri di sisi mayat anaknya. Tangannya gemetar. Ia ingin menangis, tapi air matanya tidak keluar. Di dalam hatinya, ia tahu ini adalah harga yang harus ia bayar. Bagas adalah tumbal pertama. Sejak kematian Bagas, rumah Sumarno menjadi semakin sunyi. Ia mulai merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari sudut ruangan, dari balik jendela. Kadang-kadang saat malam tiba, ia mendengar suara langkah kaki di lorong rumah. Suara yang sangat familiar. Suara Bagas. Sarti istrinya semakin murung. Ia sering terbangun di malam hari dengan tubuh berkeringat. Mengigau menyebut nama Bagas, Sumarno tahu dia tidak bisa mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana mungkin dia mengaku bahwa dia telah menyerahkan anaknya sendiri pada kekayaan ini? Hari-hari berlalu dalam ketakutan. Namun, meski rasa bersalah menghantui, Sumarno tetap menikmati kekayaannya. Ia berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini adalah takdir, bahwa kematian Bagas bukanlah salahnya. Hingga setahun kemudian, tragedi berikutnya datang. Hari itu, Sarti sedang memasak di dapur, ketika tiba-tiba tubuhnya melemah. Ia jatuh tersungkur di lantai. Wajahnya pucat pasi, bibir bergetar tanpa suara. Sumarno berlari mendekat, mengguncang-guncang tubuh istrinya. Tetapi Sarti hanya menemuinya dengan membawa kosong. Dingin, sangat dingin, bisik Sarti sebelum akhirnya menghembuskan napas terakhirnya. Tidak ada yang bisa menjelaskan penyebab kematian. Tabib desa yang datang mengatakan bahwa jantungnya berhenti tanpa alasan medis yang jelas. Warga desa mulai berbisik-bisik lebih keras. Ini bukan suatu kebetulan.
Sumarno tidak bisa lagi menolak kenyataan. Ia telah kehilangan istri dan anaknya dalam 2 tahun berturut-turut. Hatinya bergejolak antara ketakutan dan keserakahan. Ia ingin menghentikan semua ini, tetapi ia tahu perjanjian itu tidak bisa dibatalkan. Sejak kematian Sarti, gangguan di rumah semakin menjadi-jadi. Malam-malam Sumarno dipenuhi dengan suara-suara aneh. Ketukan di pintu terdengar setiap tengah malam. Namun saat dibuka, tidak ada siapa-siapa. Kursi dan meja di rumahnya sering bergeser sendiri. Yang paling mengerikan, ia mulai mendengar suara lirih memanggil namanya dari dalam kamar kosong. Suara itu jelas milik Bagas. Suatu malam saat hujan turun deras, Sumarno terbangun oleh suara seseorang menangis di luar ruangan. Dengan napas tertahan, ia berjalan perlahan ke ruang tamu. Jantungnya hampir berhenti berdetak saat melihat bayangan samar berdiri di pojok ruangan. Matanya perlahan menyesuaikan dengan kegelapan, dan saat itulah ia melihatnya dengan jelas. Bagas berdiri di sana, tubuhnya pucat, matanya kosong, dan bibirnya membiru, seperti saat terakhir ia ditemukan di sawah. Sumarno ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. "Ayah." Kenapa? Suara itu seperti datang dari dalam kepalanya. Lalu, bayangan itu menghilang begitu saja. Anak bungsunya, Rina yang baru berusia 10 tahun. Ia adalah satunya cahaya yang tersisa dalam hidup Sumarno. Namun, di dalam hatinya, dia tahu waktunya hampir tiba. Suatu malam, Rina mulai berbicara dalam tidurnya. Awalnya hanya gumaman biasa, tetapi lama-kelamaan, suaranya berubah menjadi berat dan serak seperti suara seseorang yang sudah tua, atau sesuatu yang bukan manusia. "Ayah, waktuku sudah hampir tiba." Sumarno terbangun dengan keringat dingin. Ia menatap wajah yang tertidur. Gemetar, saya harus melakukan sesuatu. Dia tidak bisa kehilangan Rina. Namun, apakah ada jalan keluar dari perjanjian ini? Atau ini semua sudah terlambat? Sejak malam itu, Sumarno tidak bisa tidur dengan tenang. Bayangan kematian terus menghantuinya. Ia tahu waktunya semakin dekat tumbal berikutnya akan segera diambil. Rina adalah satu-satunya yang tersisa, dan ia tidak akan membiarkan anaknya mengalami nasib yang sama seperti Bagas dan Sarti. Namun, bagaimana caranya melawan sesuatu yang bukan berasal dari dunia ini? Dalam keputusasaannya, Sumarno mengunjungi Mbah Karta, seorang tetua desa yang dikenal memiliki ilmu kebatinan. Ia berharap ada cara untuk membatalkan perjanjian yang terkutuk itu. Mbah Karta menatap lama, lalu menghela napas berat. "Aku sudah mendengar bisikan dari tanah ini, Sumarno. Mereka menginginkan bayaranmu. Tidak ada pesugihan yang tidak menuntut ketidakseimbangan. Kau telah memilih jalan ini. Aku tidak bisa membiarkan Rina mati." Sumarno membentak. Air matanya hampir jatuh. Tetua itu menggeleng. Perjanjian dengan makhluk gaib tidak bisa membatalkannya. Mereka akan datang. Dan jika kamu melawan, kamu akan membayar harga yang lebih mengerikan. Sumarno menggigit bibirnya. Ia menolak menerima nasib ini. Jika harus melawan, maka ia akan melawan. Malam itu hujan turun deras. Angin bertiup kencang, membawa suara gemuruh yang menggetarkan jendela rumah Sumarno. Rina tidur di kamarnya, sementara Sumarno berjaga dengan sebilah parang di tangan. Ia menyalakan lilin dan duduk di ruang tengah. Matanya terus mengawasi setiap sudut ruangan. Setiap suara membuatnya waspada. Gemerisik daun, ketukan samar di dinding, desahan angin yang terasa lebih menyeramkan dari biasanya. Lalu, tepat saat bel di balai desa berbunyi tengah malam, sesuatu berubah. Udara mendadak menjadi lebih dingin. Api lilin bergetar hebat. Sebelum padam begitu saja, rumahnya kini dalam kegelapan total. Lalu terdengar suara langkah kaki di lorong menuju kamar Rina. Sumarno merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia menegapkan tubuh, menggenggam erat parangnya, lalu melangkah ke arah kamar Rina. Ketika ia membuka pintu, Rina tidak ada di kasurnya. Dadanya berdegup kencang, napasnya berburu saat ia melihat sesuatu di sudut ruangan. Bayangan tinggi dan gelap berdiri di sana, menghadap ke arahnya. Mata merah menyala itu menatap lekat-lekat, tanpa ekspresi, hanya kerinduan yang terasa menekan dada. Sosok itu mengangkat satu tangan, menunjuk ke arah Sumarno. "Tumbal, sudah waktunya." Sumarno menggeleng keras. "Tidak, ambil aku." "Bukan anakku." Bayangan itu tidak bergerak, tetapi suara di dalam kepalanya
semakin kuat, menggaung, seakan-akan datang dari dalam otaknya sendiri. Perjanjian tidak bisa diubah. Tiba-tiba sesuatu bergerak di lantai. Sumarno menatap ke bawah dan melihat Rina terbaring di sana. Tubuhnya kaku seperti patung, matanya terbuka tanpa berkedip, bibirnya bergerak pelan, seperti berusaha mengatakan sesuatu. Sumarno berlari mendekat dan mengejutkan tubuh anaknya. Rina, bangun nak, tolong. Namun, tubuh Rina tetap dingin. Lalu, suara tawa lirih terdengar di sekeliling ruangan, memenuhi setiap sudut rumah. Tawa yang bukan berasal dari manusia. Sumarno tahu bahwa jika dia tidak melakukan sesuatu sekarang, Rina akan mati. Ia menoleh ke arah bayangan itu dengan mata penuh amarah. "Aku akan melawan kalian," ia berteriak, lalu menggenggam parangnya dan membungkusnya ke arah sosok itu. Namun sebelum mata pisaunya menyentuh makhluk itu, sebuah kekuatan tak terlihat menghantam dadanya dengan keras. Sumarno terpental ke belakang, menghantam dinding. Paru-parunya terasa seperti hancur dari dalam. Sementara itu, tubuh Rina mulai melayang perlahan, ditarik oleh kekuatan tak terlihat menuju bayangan yang semakin membesar. Dengan sisa tenaganya, Sumarno merangkak dan meraih kaki anaknya. Ia menarik kekuatan Rina, berusaha merebutnya dari kegelapan. "Tidak, kalian tidak boleh membawanya." Bayangan itu menggeram, ruangan mulai bergetar. Benda-benda berterbangan, kaca pecah dengan suara memekakan telinga. Lalu, sesuatu terdengar tepat di telinga. "Jika kau ingin menukar takdirmu, kau harus menyerahkan dirimu sepenuhnya." Sumarno tersentak. Dia tahu apa artinya. Jika dia ingin menyelamatkan Rina, maka dia sendiri harus menjadi tumbalnya. Tanpa ragu lagi, Sumarno menegakkan tubuhnya. Ia menatap sosok kegelapan itu, lalu berkata dengan suara lirih, "Ambil aku, biarkan anakku pergi." Keheningan mengacaukan ruangan. Angin yang tadinya menderu kini menghilang. Suara tawa itu mereda. Sosok hitam itu mengangguk perlahan. Lalu, tiba-tiba tubuh Sumarno terasa kaku. Dingin menjalar dari ujung kaki hingga ke dada. Ia merasakan sesuatu yang sangat mengerikan, seperti ribuan tangan tak terlihat mencengkeram tubuhnya, menariknya ke dalam kegelapan. Dia tidak berteriak. Ia tidak melawan. Ia hanya menatap wajah Rina yang masih terbaring di lantai. Sebelum semuanya menjadi hitam, ia melihat mata anaknya terbuka. Rina bangun, lalu dunia Sumarno menghilang dalam tidurnya. Rina terbangun dengan napas terengah-engah, dadanya naik turun dengan cepat. Matanya mencari sesuatu di dalam kegelapan kamar. Tubuhnya masih terasa lemah, namun ada perasaan aneh yang menjalar di dalam dirinya seperti sesuatu yang kosong, yang baru saja menghilang. Ia berusaha mengingat apa yang terjadi. Ia ingat suara ayahnya berteriak, ingat sesuatu yang gelap, ingat tubuhnya yang terasa seperti melayang. Namun setelah itu, gelap. Dengan gemetar, ia mencoba berdiri. Lantai kayu terasa dingin di telapak kaki. Ia melangkah keluar kamar dan melihat sekeliling rumah. Sunyi. Tidak ada ayahnya. Tidak ada suara napas berat yang biasa ia dengar saat malam. Tidak ada langkah kaki di lorong. Rumah itu terasa kosong. Lalu, menangkap sesuatu. Di sudut ruangan, parang milik ayahnya terletak di lantai. Gagangnya retak, dan di sekelilingnya ada bercak hitam seperti abu yang mengering. Air mata mulai menggenang di matanya. Saya tahu apa yang telah terjadi. Ayahnya telah pergi. Keesokan harinya, Rina berjalan keluar rumah dengan langkah gontai. Udara desa terasa berbeda. Lebih berat, lebih menekan. Langit berwarna abu-abu, seolah matahari tertutup oleh lapisan kabut tipis yang tak biasa. Ketika ia melewati jalan setapak menuju pasar desa, orang-orang menemuinya dengan rasa takut dan waspada. Bisikan-bisikan mulai terdengar di belakangnya. Dia anak terakhir keluarga Santoso. Apakah dia juga akan mati? Mungkin dia sudah dikutuk. Rina menggigitnya, menahan tangis. Ia tahu keluarganya telah menjadi legenda mengerikan di desa ini. Keluarga yang kaya secara tiba-tiba, tetapi kehilangan nyawa satu persatu. Ia berharap ada seseorang yang peduli, seseorang yang bisa membantu. Tapi di wajah orang-orang desa, hanya ada ketakutan. Mereka tidak akan membantunya, karena bagi mereka, Rina adalah bagian dari kutukan. Malam itu, Rina duduk di kasurnya, dengan lutut ditekuk. Tubuhnya gemetar dalam kenyamanan. Ia merasa asing di rumah ini.
Rumah yang dulu penuh dengan suara, dengan canda tawa ibu dan Bagas, dengan suara berat ayah yang selalu menenangkannya. Saat ini, yang ada hanyalah kesunyian. Namun, saat jarum jam mendekati tengah malam, ia mulai mendengar sesuatu. Ketukan di jendela, tok, tok, tok. Rina menahan napas. Ia berusaha mengabaikannya. Namun, suara itu semakin keras. Tok, tok, tok. Dengan tubuh gemetar, ia memberanikan diri melangkah ke jendela. Dengan tangan bergetar, ia menarik tirai pelan-pelan. Dan di luar sana, di balik kaca yang buram, ia melihat sesosok bayangan berdiri mengawasi. Itu ayahnya. Matanya kosong, matanya menghitam seperti Bagas dulu. Rina, suara itu terdengar jauh, seolah datang dari kedalaman yang tak terlihat. Rina ingin menjerit, tapi tenggorokannya terasa tersumbat. Ia mundur perlahan, berharap sosok itu akan menghilang. Namun, sebelum dia bisa berlari keluar kamar, suara itu terdengar lagi lebih dekat, lebih jelas. Rina, mereka belum selesai. Esoknya, Rina mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya mimpi buruk. Tetapi ketika ia bangun, sesuatu yang aneh terjadi. Pintu rumah bagian belakang sedikit terbuka. Meskipun ia yakin telah menguncinya malam sebelumnya, ia mendekati pintu itu perlahan. Ada sesuatu di tanah, tepat di ambang pintu. Segenggam tanah hitam, hatinya mencelos. Ia pernah mendengar cerita tentang ini dari orang-orang tua di desa. Tanah hitam adalah tanda bahwa sesuatu dari dunia lain masih diinginkannya. Kutukan belum berakhir, mereka masih menginginkan sesuatu darinya. Tapi apa? Ia satu-satunya yang tersisa dalam keluarganya? Atau apakah mungkin mereka ingin lebih dari sekadar nyawanya? Dengan sisa keberaniannya, Rina kembali berdiskusi dengan Mbah Karta. Tetua desa itu menatapnya dengan mata penuh belas kasihan. Sepertinya sudah tahu apa yang terjadi. Mereka belum puas kan? Suara Rina bergetar. Mbah Karta mengangguk. Karena pesugihan yang diambil ayahmu bukan hanya meminta tumbal. Mereka menginginkan warisan. Warisan? Rina mengerutkan kening. Mbah Karta menarik napas panjang. Bukan warisan harta, Rina. Mereka menginginkan warisan jiwa. Perjanjian itu tidak hanya mengikat ayahmu, tetapi juga setiap keturunan yang lahir dari darahnya. Darah Rina terasa membeku. Jadi, suaranya hampir tak terdengar. Aku juga terikat dalam perjanjian itu. Mbah Karta menatap ke dalam. Kau adalah yang terakhir, dan mereka akan datang padamu sampai kau menerima takdir yang mereka simpan. Rina merasakan dunia di sekelilingnya runtuh. Ia tidak bisa melarikan diri, tidak bisa bersembunyi. Ia adalah bagian dari perjanjian itu, dan ia tidak punya pilihan. Atau mungkin ada cara lain? Rina berjalan dengan langkah berat, dipenuhi bayangan-bayangan mengerikan tentang apa yang telah terjadi. Keluarganya telah tiada, dan kini ia tahu satu hal yang lebih buruk. Kutukan ini tidak akan berhenti sampai ia sendiri menjadi bagian darinya. Tapi dia menolak menerima takdir itu. Apakah ada cara untuk membatalkan perjanjian ini, Mbah? Suaranya bergetar saat bertanya pada Mbah Karta. Tetua itu terdiam sejenak sebelum menjawab dengan suara berat. Ada, tapi tidak mudah, dan tidak ada jaminan kau akan selamat. Bagaimana caranya? Rina memaksa. Mbah Karta menatap lama, lalu berkata pelan. Kau harus kembali ke tempat di mana perjanjian itu dibuat. Tempat di mana ayahmu pertama kali bertemu dengan mereka. Rina menelan ludah. Goa setan. Dia tahu tempat itu. Sejak kecil, ia sering mendengar cerita bahwa goa tersebut adalah gerbang menuju dunia gaib. Ayahnya selalu melarangnya mendekati sana. Dan sekarang, ia harus pergi ke tempat terkutuk itu jika ingin selamat. Malam itu, dengan lilin dan sesajen seadanya, Rina berjalan menuju goa setan yang terletak di pinggiran desa. Hutan yang mengelilingi goa begitu sunyi, tidak ada suara jangkrik, tidak ada desiran angin. Seolah-olah alam menahan napasnya, menunggu sesuatu terjadi. Saat mendekati mulut goa, ia merasakan udara di sekitarnya menjadi lebih berat. Sesuatu di dalam goa itu sedang menunggunya. Tangannya gemetar saat menyalakan lilin dan melangkah masuk. Di dalam, udara terasa lebih dingin dan lembab. Dinding-dinding batu ditutupi oleh lumut hitam, dan bau busuk memenuhi ruangan. Lalu,
Dia melihat sesuatu di tengah goa, sebuah altar batu penuh dengan bekas darah kering. Dan di atas altar itu, sesosok tubuh berdiri di kegelapan. Sosok itu perlahan melangkah maju, menampakkan wajahnya. Jantung Rina hampir berhenti. Itu ayahnya, tetapi bukan Sumarno yang ia kenal. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan kulitnya menghitam seperti mayat yang sudah lama membusuk. "Kau datang, Rina." Suara itu bergaung di dalam kepalanya, bukan suara ayahnya, melainkan sesuatu yang berbicara melalui tubuhnya. Rina menahan isak. "Aku ingin mengakhiri perjanjian ini." Sosok itu menunduk sedikit, seolah menimbang-nimbang ucapannya. Perjanjian tidak bisa dibatalkan, tetapi bisa diganti. Darah Rina terasa membeku. "Apa maksudmu?" Sosok itu tersenyum. Senyum yang tidak manusiawi. "Kau bisa menggantikan tempat ayahmu dan menjadi bagian dari kami. Kau tidak akan mati, tetapi kau akan hidup selamanya dalam kegelapan." Rina merasakan melemahnya. Jadi, inilah rahasia di balik perjanjian pesugihan itu. Mereka tidak hanya menginginkan tumbal. Mereka ingin seseorang yang tetap terikat dengan dunia mereka. Seseorang yang akan terus memberi mereka kekuatan. Jika dia menerima tawaran itu, dia tidak akan mati, tetapi dia akan kehilangan dirinya sendiri selamanya. Rina menatap sosok itu dengan mata penuh ketakutan. Ia tahu ia tidak bisa menghindari ini selamanya. Jika ia menolak, mereka akan terus memburunya, menghancurkan hidupnya, hingga ia menyerah. Tetapi jika dia menerima, dia akan menjadi salah satu dari mereka. Tidak, ia tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Dengan sisa keberaniannya, ia memegang pisau kecil yang ia bawa dan melangkah maju. "Aku tidak akan menjadi bagian dari kalian." Sosok itu menatap dengan mata hitam pekat. Lalu, suara tawa memenuhi goa. Tawa yang mengerikan, yang menggema dari setiap sudut ruangan. "Kalau begitu, kau akan mati seperti mereka yang lain." Dalam sekejap, kegelapan dari segala arah menyerangnya. Rina berteriak dan mendekatkan pisaunya. Tapi tidak ada yang bisa ia sentuh. Sesuatu yang menarik kakinya, menyeretnya ke altar. Ia menendang, berusaha melepaskan diri. Tetapi kekuatannya terlalu besar. Udara di sekitarnya semakin dingin. Tubuhnya terasa berat. Ia bisa merasakan bayangan-bayangan itu menyelimuti ke dalam dirinya, mencoba mengambil alih. "Terima saja, Rina, seperti ayahmu." Tidak. Dengan kekuatan terakhirnya, ia mengangkat pisau dan menikam dadanya sendiri. Dunia di sekitarnya membeku. Bayangan-bayangan itu berhenti. Suara tawa menghilang. Kegelapan yang mendekatnya perlahan memudar. Rina terjatuh ke lantai. Napasnya tersengal-sengal. Darah mengalir dari luka di dada. Tapi dia tersenyum. Dia tahu satu hal. Jika perjanjian ini membutuhkan warisan darah, maka dia sendiri yang akan menghancurkannya. Karena tanpa pewaris, perjanjian itu akan berakhir. Goa setan mulai bergetar. Batu-batu runtuh dari atas. Udara yang tadinya berat kini berubah menjadi panas, seperti sesuatu yang terbakar dari dalam. Sosok ayahnya berteriak, tapi suaranya semakin jauh. Rina menutup matanya, merasakan tubuhnya semakin ringan. Ia tidak takut lagi. Dan saat segalanya berubah menjadi gelap, ia tahu ia telah memenangkan pertarungan ini. Esok paginya, warga desa yang menemukan goa setan telah runtuh. Tidak ada yang berani mendekat. Sejak saat itu, keluarga Santoso hanya menjadi cerita hantu yang diceritakan dari generasi ke generasi. Tidak ada lagi pesugihan, tidak ada lagi tumbal, dan di dalam desiran angin malam, terkadang seseorang bisa mendengar suara seorang gadis berbisik pelan, "Aku telah mengakhirinya."